Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Sunarto selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Rahmawati selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bapak Firmansyah. Ya. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Firman? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Luar biasa ya. Ya, Semangat sekali Pak Firman nih. semangat walaupun siang hari. Saya minta waktunya sedikit Pak. Ya, Boleh? siap. Ya. Nah, sesuai dengan yang saya bicarakan kemarin, saya akan melakukan pra-observasi pada Pak Firman sesuai yang telah saya sampaikan, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik dalam kelasnya nanti. Kira-kira sebelum saya melakukan observasi, dari obrolan kita ini, pengembangan apa yang perlu dikembangkan oleh Pak Firman? Ya, baik, terima kasih. Saya sangat berharap setelah ini kita bisa berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pikiran, dan membagi pengalaman baik oleh Bapak Izwandi maupun oleh teman-teman guru yang lain. Nah, setelah itu besar harapan saya kepada Pak Izwandi untuk membantu dalam proses pembelajaran dapat memperbaiki supaya menjadi pembelajaran ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Ya, oke Pak. Jadi yang Pak Firman harapkan untuk saling membagi informasi ya. Ya, Kemudian kita sharing terkait pembelajaran yang akan Pak Firman lakukan. Insya Allah besok mungkin saya akan masuk ke dalam ruangan kelas ya Pak Firman ya. Semoga saya bisa membantu ya. Semoga Pak Firman tidak merasa gugup, canggung, karena saya berada dalam kelas. tidak apa-apa. Kalau boleh saya tahu, besok Pak Firman akan menyampaikan materi apa? Ya, besok kebetulan saya sudah merancang pembelajarannya. Materi yang saya sampaikan besok adalah tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Ya, Masya Allah, menarik sekali judulnya Pak. Ya. Kira-kira tujuan pembelajaran dari yang Pak Firman susun, kira-kira apa ya tujuannya? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi tumbuhan, manfaat air bagi hewan, dan manfaat air bagi manusia. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi siswa mampu membuat peta pikiran tentang manfaat air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia dengan baik. Ya, nah di sini kan Pak Firman dalam melakukan beberapa persiapan. Apa saja persiapan yang Pak Firman lakukan sampai hari ini? Ya, baik. Sampai hari ini tentu dalam proses pembelajaran tentu ada persiapan yang harus saya lakukan. Pertama yaitu menyediakan RPP, rencana pembelajaran, kemudian media-media pembelajaran, kemudian akhirnya nanti ada evaluasi pembelajaran. Ya. Oke, sudah lengkap sekali ya Pak Firman ya. Setelah saya mendengarkan apa yang dipaparkan Pak Firman terkait dengan pembelajaran. Dari sini tentunya mungkin ada beberapa materi yang Pak Firman itu kesulitan dalam menyampaikan. Mungkin dari siswa sulit menangkap, atau ada siswa yang cepat menangkap. Bagaimana cara Pak Firman memperlakukan siswa seperti itu? Ya, baik.
Memang dalam proses KBM tentu ada siswa yang cepat memahami pembelajaran yang kita sampaikan, dan ada juga yang sulit atau lamban menerima materi yang kita sampaikan. Nah, ini karena adanya perbedaan kemampuan anak. Nah, terus apa kendalanya? Tentu untuk memfasilitasi siswa tersebut, baik yang cepat memahami pembelajaran maupun sulit atau lambat menerima pembelajaran, tentu kita harus betul-betul menyediakan media pembelajaran yang relevan sesuai dengan kondisi lingkungan atau biasanya konseptual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus menyediakan media pembelajaran dengan benda-benda yang konkret yang sesuai yang ada di lingkungan seperti bunga. Nah, kebetulan sebenarnya pembelajaran saya ini tentang manfaat air bagi tumbuhan itu seru sekali sebenarnya. Tinggal kita datang ke taman melihat benda-benda konkret. Nah, itu yang bagus. Nanti insya Allah. Ya. Masa luar biasa ya Pak Firman ya. Oke, jadi yang Pak sampaikan berarti kesiapan belajar siswa juga ya sudah terlihat, antara lain tadi ada siswa yang bisa menangkap pelajaran dengan baik dan ada juga siswa yang sulit menangkap pembelajaran dengan baik pula. Nah, ini Pak Firman sudah menyampaikan media yang sesuai pula dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Luar biasa ya. Berhubung keadaan siswa yang begitu beragam dalam pembelajaran tema 8 yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, kira-kira bagaimana Pak Firman melakukan kegiatan pembelajaran besok? Ya, baik. Besok ada dua yang saya lakukan besok, melakukan pengamatan langsung terhadap pemanfaatan air terhadap tumbuhan, hewan dan manusia. Tapi prioritas pertama adalah pemanfaatan manfaat air bagi tumbuhan. Besok langsung kita lakukan di taman atau kontekstual di lingkungan kita. Nah, lalu yang kedua besok setelah kita melakukan pengamatan, lalu saya arahkan ke dalam kelas melakukan diskusi. Setelah diskusi, maka mereka akan melakukan menyimpulkan dan mempresentasikan tentang materi yang dilakukan. Ya, bagus sekali ya Pak. Jadi Pak Firman ini sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya yang digunakan juga dalam kebutuhan siswa. Jadi nanti ada beberapa siswa ya yang sulit, yang berdasarkan pemahamannya di sini juga saya melihat bahwa Pak Firman ini sudah melakukan persiapan ya terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Dan ini merupakan pelajaran yang menarik, dan apa yang Pak Firman bacakan ini sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan berbagai macam beragam cara, strategi atau metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang pastinya dari sini saya melihat Pak sudah memberikan pandangan yang detail. Jadi ini pasti menarik menurut saya. Kira-kira beberapa hal yang masih kurang, kira-kira apa saja yang masih kurang menurut Pak Firman dalam perencanaan besok? Ya, di mana dalam pembelajaran tentu saya sangat tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, dalam hal ini saya hanya membutuhkan kawan-kawan atau teman-teman guru lain. Nah, lebih-lebih Pak Ijwanti sendiri yang ikut andil dalam membantu saya untuk meningkatkan kualitas kemampuan saya dalam memahami materi maupun dalam proses KBM, supaya KBM ke depan dapat betul-betul saya rasakan lebih meningkat lagi. Ya, jadi Pak Firman
membutuhkan bantuan kira-kira teman sejawat ya, guru-guru yang lain, insya Allah saya juga akan bantu besok. Mungkin saya akan bantu mempersiapkan alat peraga yang ada di halaman sekolah ya. Karena ini pelajaran yang sangat menarik menurut saya. Jadi insya Allah saya akan bantu ya. Apabila Pak membutuhkan alat peraga yang masih kurang, saya akan menyiapkan alat praktek Pak Guru dengan siswa mungkin besok ya. Nah, tadi kan Pak Firman telah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan, bagaimana persiapan tentunya dalam proses pembelajaran. Hal ini ada beberapa potensi yang ingin dikembangkan. Nah, terkait dengan kegiatan super sifal ini, seperti yang saya sampaikan di awal itu, mengenai tentang pengembangan diri dari kegiatan supervisi akademik, coba Pak sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu di area pengembangan apa, atau Pak Firman ingin meningkatkan apa? Yang ingin saya harapkan kepada Pak Izwati dalam membantu meningkatkan kompetensi saya, tentu tidak lain, saya ingin sekali bagaimana kompetensi kepribadian sosial dalam menghadapi beberapa karakter siswa yang berbeda-beda. Ini yang pertama, Pak. Nah, sehingga terkadang saya juga tidak mampu mengendalikan emosional. Nah, itu yang saya inginkan, bagaimana cara mengendalikan emosional saya sehingga dalam melakukan sesuatu bisa netral dan bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kompetensi intelektual dan kemampuan saya. Nah, intelektual dan kemampuan saya tentu harus didukung oleh banyak referensi. Oke Pak Firman, jadi dari sini yang saya tangkap, yang pertama kali Pak ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya. Terkait di sini dengan kompetensi guru yang pertama, kemudian kompetensi emosional dan kompetensi mengajar, pedagogi. Kemudian yang kedua, Pak Firman ingin mengembangkan kompetensi kepribadian sosial emosional, di mana menghadapi beberapa karakter siswa yang terkait dengan terpancing dengan emosi ya. Apabila ada siswa suka membangkang atau sulit pahami pelajaran, kadangkala ada saja ketidaksabaran mungkin. Bagus sekali tadi apa yang dipersiapkan oleh Pak Firman. Nah, saya ingin mengetahui lebih jauh ini strategi dari Pak Firman dalam mencapai kompetensi, mungkin bisa Pak Firman jelaskan. Tentu ada strategi, Pak. Dari strategi itu saya berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dan jauh lebih lengkap dari biasanya. Nah, setelah itu saya menyediakan media. Medianya juga saya menggunakan media yang konkret. Nah, saya sudah sampaikan tadi, konkretnya adalah kita langsung ke lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, sehingga anak-anak mudah cepat memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian terkait dengan kompetensi pengembangan sosial emosional seperti apa? Emosional. Nah, kadang anak-anak ini kadang ada yang sulit kita atur, kadang anak-anak ada yang mudah kita atur. Nah, cara penanganannya tentu kita awalnya kita istighfar dulu lah. Nah, berawal dari istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah istighfar baru kita melakukan penanganan, menyampaikan ke anak-anak dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, setelah nasihat baru kita melakukan pengawasan. Nah, setelah pengawasan
Nah, sehingga anak-anak itu akan melakukan kegiatan dengan berjalan dengan baik. Oke, sangat luar biasa Pak Ya. Firman ya. Pak Firman sudah merencanakan sedemikian rupa, luar biasa menurut saya. Mungkin besok saya bisa langsung observasi pada saat Pak Firman Ya. mengajar ya di Siap. dalam kelas. Di dalam kelas Pak Firman saya akan coba duduk bersama Ibu Pepe mungkin. Iya. Terima kasih banyak atas kesediaan Pak Firman atas wawancara hari ini. Semoga Pak Firman sehat selalu ya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Ke Firman, mari kita tutup wawancara kita ini. Ya, sebelum dengan ditutup, harapan saya, kalaupun ada kekurangan penyampaian saya, ya, tentu ini tahap kita terus belajar agar memperbaiki apa yang saya jawab tadi. Nah, kan ada ada PJWT. ya, kita siap sama-sama membantu. belajar Ya. Pak Firman. Ya, Kita saling siap. melengkapi saja. Ya. Insya Allah kita akan terus berkembang maju di pendidikan di Kabupaten. Ya, kebetulan saya tahun ini saya sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti CGP Angkatan 8. Masya Allah, Sudah luar selesai biasa. Ya. tahap wawancaranya Oh, kemarin. tahap wawancara Ya. kemarin. Syukur, semoga Pak Firman lulus. Amin, amin, amin. Dan selamat. Mari kita Iya. cukupkan sekian. Iya. Mari kita baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Ya, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bertatap muka karena tidak luput dari nikmat pemberian Allah SWT, dan wajib hukumnya kita bersyukur. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8 ya. Tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Sahabat kita. Subtema 1. Ya. Lingkungan dan manusia. Oke, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi tumbuhan, manfaat air bagi hewan, dan manfaat air bagi manusia. Terus yang kedua yang kita tujuan pembelajaran adalah dengan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang manfaat air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sudah paham sampai sini? Ya, anak-anak sekalian, terkait dengan pembelajaran hari ini, pernah nggak kalian menanam pohon di rumah? Pernah. Apa tujuan kalian menanam pohon di rumah? Asri. Ya, oke. Nah, mari kita lanjut materinya. Sekarang Pak sudah menyediakan beberapa gambar. Coba perhatikan gambar. Sudah perhatikan gambar? Apa gambar ya? Gambar pertama dan gambar kedua. Apa yang kalian lihat di gambar? Coba ceritakan. Angkat tangan berkelompok. Coba kelompok satu. Apa yang kalian lihat? Ini. Ya, yang pertama. Ada sawah, terus tanaman itu disiram, dan apa yang terjadi ketika tanaman tidak pernah disiram sama sekali. Ayo kita lakukan pengamatan langsung ya. Nanti setelah kalian melakukan pengamatan, kalian akan menyimpulkan di depan masing-masing kelompok, kemudian dipresentasikan ya. Ayo kita lanjut ke bawah semuanya. Ayo. Ya. Ya.
kan? Mana kalau tanaman sering disiram, apa yang kalian lihat? Dan kalau tanaman yang tidak pernah disiram, apa yang tidak ditulis ya? Ya, lihat. Nah begitu juga kelompok 4. Apa yang kita terjadi? Coba catat. Ayo. Apa catat. Tanaman yang sering disiram kan? Ya. Catat nak. Ya. Diskusikan. Ya. Gimana? Oke, ya. Barusan kita selesai melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang sering disiram ya. Sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang tidak pernah disiram. Mari kita langsungkan. Mati karena tidak pernah disiram. Ya anak-anak, sekarang kalian melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman yang tidak pernah disiram. Coba catat semua apa yang terjadi, apa yang kalian lihat. Mati dan kering. Ya, ayo catat. Ya bagus. Ya, apa lagi? Ayo catat semuanya. Apa yang kalian lihat? Perhatikan. Kalian lakukan pengamatan. Kenapa tanaman ini bisa layu, bisa mati? Karena Ya? itu bisa disiram. Oh ya, coba catat semuanya. Coba catat. Bagus. Ya. Yang ini tanaman tumbuh dengan subur. Dan kalau tumbuhan yang tidak pernah diserap, tanaman akan mati. Bagaimana? Kalau disiram itu akan mati. Oh ini Kita melakukan pengamatan yang cukup menyenangkan ya. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok ya. Ya. Hasil pengamatan. Ya. Tumbuhan yang disiram Ya. akan tetap terlihat subur Ya. Terus. dan akan segar Ya. Terus. dan akan tetap menghijau Ya. dan dia akan mengasrikan lingkungan kita. Ya. Terus. Ya. Sekarang tumbuhan yang tidak disiram Ya. akan mati Ya. Terus. dan akan layu dan dia akan mengering dan akan berwarna kekuningan jika dia layu. Ayo. Demikian. Membacakan hasil pengamatan kami. Tumbuhan yang sering disiram, tumbuhan akan subur, tumbuhan tidak akan mati, Ya. tumbuhan akan menghasilkan buah, warna daun akan lebih hijau, Ya. tumbuhan yang tidak pernah disiram, tumbuhan akan mati, tumbuhan tidak akan berbuah, tumbuhan akan layu, akar pohon tidak akan kuat. Demikian presentasi kelompok kami. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tumbuhan akan subur, tumbuhan tetap hijau, tanaman tetap tegak dan kuat. Peranakan tanaman semakin banyak, tanaman akan terlihat indah. Tumbuhan yang tidak pernah disiram, tanaman akan layu, tanaman akan kering, daun yang ada di atas pohon akan berjatuhan jika sudah mati. Tanaman akan terlihat tidak indah dan segar. Tanaman tidak disiram tidak akan bisa tumbuh lagi. Iya, pintar. Tepuk tangan. Sekarang 3. Ya. Baik, anak sekalian. Barusan kita sudah melakukan pengamatan langsung baik di lapangan maupun di dalam kelas. Kemudian kalian sudah menentukan dan mempresentasikan di depan. Nah, kesimpulan dari materi bahwa dari hasil pengamatan kita tadi, tanaman yang sering disiram maka akan kelihatan subur. Nah, kemudian cepat berkembang dia ya, cepat berkembang, terus daunnya hijau, gitu ya, dan banyak peranakan. Nah, banyak tumbuh-tumbuh anak-anaknya karena sering disiram. Nah, kemudian tanaman yang tidak pernah sama sekali disiram maka akan kelihatan mati, terus daunnya akan kering, daunnya akan berjatuhan, akar-akarnya pun akan kering dan akan cepat copot kalau ditarik ya, dicabut. Nah, oleh karena itu agar tanaman sering hijau, kelihatan asri dan lain sebagainya, tentu harus kita siram secara terus-menerus. Ya, setuju anak-anak sekalian? Sekarang materi yang akan kita pelajari besok adalah tentang lanjutan dari materi ini ya, tentang membuat peta pikiran terkait tentang manfaat air bagi tumbuhan, hewan dan manusia ya. Nah, untuk PR-nya besok ya, PR-nya besok tolong semuanya catat tugasnya ya. Tolong catat aktivitas kalian di rumah yang menggunakan air ya. Nah, catat sebanyak-banyaknya, minimal 5 kegiatan ya. Mengerti semuanya? Ya, sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa di Kifaratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Edi Sunarto yang saya hormati selaku fasilitator saya, dan kepada Ibu Sri Rahmawati selaku pengajar praktik saya. Kali ini saya akan mengadakan pasca observasi setelah saya melakukan observasi pada kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Inilah pasca observasi saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Firman? Alhamdulillah baik. Semoga Pak Ijiwati juga dalam keadaan baik. Amin. Pak Firman, saya minta waktunya sebentar ya Pak. Ya. Apakah ada waktunya sekarang? Ya, bisa. Ada. Alhamdulillah. Pak Firman, saya di sini akan melakukan coaching sama Pak Firman terkait observasi yang saya lakukan pasca observasi pengajaran di kelas. Baik Pak Firman, dari obrolan kita kali ini kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Pak Firman? Ya. Yang ingin saya capai dari obrolan saya, supaya saya bisa mengetahui apa kekurangan, bagaimana memperbaikinya. Tentu harapan saya setelah obrolan ini, saya dapat bantuan dan masukan dari Pak Izwandi
Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan sehingga kedepannya saya bisa segera melengkapi dan memperbaiki pembelajaran. Terima kasih. Jadi dari yang saya tangkap bahwa Pak Firman ingin sharing ya terkait Ya. apa yang telah dilaksanakan Ya. dan bisa mengetahui apa kekurangan dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Pak Firman setelah melakukan pembelajaran kemarin. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang saya rasa itu lebih lega, Pak. Terkait dengan pembelajaran yang kemarin, saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, mempersiapkan media yang jauh lebih lengkap. Saya tidak seperti yang biasanya dan menyenangkan, di mana anak-anak lebih antusias dalam menerima pembelajaran kemarin. Ya, saya juga melihat seperti itu, Pak. Ya. Sungguh sangat menarik pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Firman kemarin. Ya, nah di sini saya ingin bertanya pada Pak Firman, Ya. apakah rencana Pak dalam memperbaiki atau sampai pada saat ini ketika melakukan obrolan pada pra-observasi itu, Pak Firman pernah mengungkapkan akan memperbaiki pembelajaran. Ya. Apakah Pak Firman sudah tercapai di situ dalam mempersiapkan pengajaran kemarin? Ya, baik. Berbicara tentang persiapan sudah, Pak. Kemarin saya merencanakan media menggunakan benda-benda konkret yang sederhana yang bisa didapat di lingkungan sekolah atau di halaman sekolah. Nah, seperti ada tumbuhan yang tumbuh subur, ada tumbuhan yang layu, bahkan tumbuhan sudah mati. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, itu menandakan bahwa ada tumbuhan yang sering disiram, ada tumbuhan yang tidak pernah disiram. Nah, alhamdulillah sudah saya lakukan sesuai dengan perencanaan, dengan tahap-tahap pelaksanaannya, semua sudah saya lakukan kemarin. Ya, Masya Allah, luar biasa memang kemarin Pak Firman, saya saksikan betul. Dan menariknya kemarin itu anak-anak itu dibawa di taman ya, di taman, untuk menyaksikan langsung terhadap tanaman yang subur dan tanaman yang tidak kena air atau yang tidak disiram. Oke. Jadi yang sudah Pak Firman sudah melaksanakan ya rencana tahap-tahap demi tahap, Pak sudah melaksanakannya. Kemudian sekarang apakah Pak Firman itu merasa apa yang Pak Firman lakukan dalam proses belajar sudah sesuai dengan rencana Pak Firman? Ya, sudah sesuai dengan RPP yang saya rencanakan. Nah, apa tujuannya? Supaya anak mengetahui manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, salah satunya tadi adalah manfaat air bagi tumbuhan. Saya sudah melihat dari hasil kerja diskusinya, hasil presentasi kelompoknya, kemudian saya mengevaluasi kembali. Nah, sehingga anak-anak sudah bisa mengetahui manfaat air bagi tumbuhan sendiri. Masya Allah, luar biasa Pak Firman ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Pak tulis dalam RPP, apakah sudah tercapai nggak dalam diri siswa yang diajarkan oleh Pak Firman? Ya. Saya rasa sudah lebih baik. Nah, sebab pembelajaran yang saya terapkan kemarin atau metode yang saya terapkan kemarin adalah metode konseptual. Nah, sudah saya lakukan berdasarkan apa yang anak butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita langsung melihat langsung di tumbuhan di taman kita, di lingkungan sekolah. Nah, sehingga pembelajaran lebih konkret. Nah, dalam ini dapat membantu saya terutama dalam menyiapkan suatu pembelajaran. Kemudian media yang ada di sekitarnya kita, menurut saya itu sangat bagus dan mudah dipahami oleh siswa sendiri. Nah, tujuan yang saya maksud di sini Pak Firman adalah
tujuan yang Pak Firman tulis dalam RPP, apakah itu sudah ada manfaatnya bagi diri siswa, dan apakah sudah mendapatkan hasil yang terbaik pada diri siswa? Ya. Atau sudah tercapaikah yang dilihat oleh Pak Firman pada diri siswa? Ya, betul. Kemarin saya sudah melihat langsung bahwa anak-anak antusias, anak-anak melakukan pengamatan langsung. Oh, ini loh, bahwa tumbuhan yang kalau disiram maka tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Nah, daunnya hijau, batangnya berkembang, dan banyak hal-hal yang lain yang luar biasa. Nah, kemudian saya arahkan ke taman yang tidak pernah disiram. Iya. Nah, itu menandakan bahwa tumbuhan itu mati. Nah, itu dibuktikan dengan daun sudah kering, terus bisa dicabut. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa tumbuhan itu tidak pernah disiram. Nah, itu Pak. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi anak-anak kemarin itu bisa mengetahui ya, begitu akibatnya bagi tumbuh-tumbuhan yang tidak kena air. Begitupun apalagi kita sebagai manusia ya. Kalau tidak ada air 1 hari saja, kita merasakan haus ya Pak Firman. Betul. Bahkan kita akan mati kalau tidak ada air itu. Oke Pak, baik. Jadi tujuan yang diharapkan Pak Firman sudah terlihat tercapai ya pada peserta didik. Nah, di sini mari kita identifikasi bersama terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Coba Pak sampaikan apa yang Pak Firman sudah rasakan. Itu sudah baik dan itu pula dipertahankan, dan coba Pak sampaikan hal-hal yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Ya. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran kemarin yang saya sudah lebih baik menurut saya, karena pembelajaran yang saya terapkan tentu yang luar biasa. Nah, metodenya kontekstual, benda-benda konkret yang saya terapkan yang langsung dilihat langsung oleh anak-anak di lingkungan sekolah, di taman. Nah, sehingga anak-anak lebih antusias dengan adanya media-media seperti itu. Ini sukses saya lihat. Baik, itu terkait dengan apa yang sudah baik menurut Pak Firman yang perlu dipertahankan. Kemudian yang kedua tadi Pak, hal-hal yang menurut Pak masih kurang dalam pembelajaran kemarin dan itu perlu perbaikan ke depannya. Bagaimana rencana Pak? Ya, jadi tentu setiap pembelajaran ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, pertanyaan Pak Juwadi tadi adalah kekurangan. Adapun kekurangan yang saya sampaikan ketika saya melakukan pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin saya masih kurang dalam penerapan pembelajaran yang seperti itu. Walaupun di sini saya kemarin sudah sedikit mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, namun saya rasa kurang menguasai. Nah, walaupun sudah diterapkan tapi belum sepenuhnya saya kira. Coba. Oke, jadi yang saya tangkap di sini terkait dengan pembelajaran yang ingin diperbaiki adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Baik dari perencanaan, kemudian dari prosesnya maupun evaluasinya. Ya begitu Pak ya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan di sini terkait area pengembangan. Area pengembangan yang Pak Firman lakukan. Kira-kira area pengembangan apa yang Pak Firman inginkan sekarang? Jadi area pengembangan itu harapan saya terbesar adalah saya juga harus menggali ilmu lagi Pak Juwadi. Besok saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di media sosial, baik maupun di platform-platform yang ada di Merdeka Belajar. Kemudian ada di sekolah juga, saya juga mengikuti KKG mandiri yang harus betul-betul saya dapatkan ilmunya. Nah, kemudian untuk meningkatkan kemampuan saya juga,
saya mencari sumber-sumber lain, baik itu YouTube, baik itu Google, ataupun media-media sosial yang lain. Nah, begitu Pak. Ya, wah bagus sekali Ya. rencana Pak Firman ya. Jadi ada 3 yang saya tangkap Ya. tadi dari Betul, rencana betul. Pak Firman. Oke, tahap ya. Yang pertama adalah pelatihan mandiri ya, Ya, yang ada di platform Merdeka Belajar. Yang kedua mengikuti kegiatan KKG mandiri. mandiri yang ada di sekolah. Kemudian atau belajar dari YouTuber ya. Ya, betul. YouTuber yang ada atau media sosial lainnya ya. Ya. Nah, untuk pelaksanaan ini bagaimana rencana Pak Firman ke depannya? Apakah rencana ini akan segera dilaksanakan atau bagaimana Pak Firman? Ya, saya kira insya Allah secepatnya dan dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, saya sudah menyelesaikan semuanya. Nah, dalam waktu 3 bulan ke depan. Ya. Ya, Pak Firman, ya baik sekali. Jadi apa yang direncanakan oleh Pak Firman nanti, Pak harapkan dari saya Pak bisa mencatat buku agenda Ya. supaya tidak lupa terhadap apa yang direncanakan. Ya. Karena kalau kita punya buku agenda kan kita akan selalu ingat Iya. apa yang kita rencanakan dan sehingga rencana yang kita laksanakan mudah kita laksanakan secepatnya dan kita melaksanakan penuh dengan tanggung jawab Ya, ya Pak ya. Firman ya. Ya. Nah nanti kita akan sama-sama belajar ya. Ya. Pak. Kira-kira yang menjadi sumber inspirasi atau dalam melaksanakan rencana tersebut, apakah Pak Firman membutuhkan teman sejawat atau bagaimana? Ya, yang pastinya kita membutuhkan teman sejawat. Nah, di mana teman sejawat itu bukan saja guru-guru, tapi dominannya adalah ke kepala sekolah, kemudian ke guru-guru yang lain. Nah, begitu juga saya ingin masukkan dari Pak Izwandi sendiri yang sudah lebih banyak pengalaman dari hal tersebut, supaya kemampuan saya ke depan makin meningkat lah. Iya. Ya bagus sekali Pak, selalu semangat mengembangkan diri karena sejauh ini pun ilmu yang didapatkan itu tidak ada yang tidak bermanfaat ya. Ya. Semua akan bermanfaat selama kita melaksanakan ya. Ya. Tadi kita akan bekerja sama ya. Ya. Ada saya dengan Pak Firman, lebih-lebih Bapak Kepala Sekolah Kepala mungkin sekolah, kita ikut sertakan Ya. dalam hal ini. Kemudian kita ajak teman sejawat guru-guru yang ada di Ya, sini ya. bisa. Untuk sama-sama merubah diri kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Sehingga apa yang kita transformasikan kepada murid-murid kita lebih bermanfaat dan lebih positif lagi ke depan, sehingga betul-betul dirasakan oleh semua elemen yang ada di sekolah, ini. Ya, Pak betul. Firman, luar biasa ya. Insya Allah kita akan sama-sama melakukannya. Nah, Pak Firman, pada kesempatan ini kita sudah melakukan supervisi coaching dan di sini saya mengucapkan terima kasih. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan. Ya. Terima kasih banyak atas waktu Pak Firman telah bersedia wawancara dengan saya dan ini adalah pasca observasi yang kita lakukan setelah saya masuk di kelasnya Pak Firman kemarin. Betul. Tadi Pak Firman sempat menyinggung ada pembelajaran berdiferensiasi yang betul. Pak Firman belum menguasai betul ya akan bagaimana cara pelaksanaannya dan bagaimana pengembangan ke depan. Insya Allah itu kita akan belajar sama-sama. Betul, Nah, untuk hal yang demikian, apakah Pak Firman punya rencana nggak untuk menguasai pembelajaran berdiferensiasi? Iya, nanti saya akan berusaha untuk menyiapkan itu. Kan sebuah pengingat itu untuk saya baca lebih supaya nanti lebih tertata, lebih gampang untuk mengingatnya. Nah, dan kalau seperti itu kita tahu jadwalnya, tahu targetnya nanti jauh lebih tercapai apa yang kita rencanakan. Yang pasti insya Allah
saya berusaha bagaimana jadwal itu terlaksana dengan baik sehingga tercapai apa yang diharapkan. Ya, terima kasih banyak Pak Ya. Firman. Memang setiap rencana itu kita harus laksanakan itu sebagai bentuk tanggung jawab, Bentuk tanggung jawab, diri ya. kita masing-masing Pak Betul, Firman ya. betul. Mungkin Pak Guru luar biasa menurut saya kali Ya. ini. Terima Karena kasih. telah memberikan masukan, Ya. telah mengajarkan siswa-siswi kita dengan baik, Ya. mempersiapkan media yang konkret, Ya. yang lengkap, agak lengkap saya lihat. Walaupun ada perbaikan ke depannya ya Pak Firman ya. Dan kita sama-sama terus belajar. Nah, terima kasih banyak Pak Firman atas waktunya. Ya. Dan demikian ya wawancara kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita dan bagi rekan-rekan yang lainnya. Amin. Ya, demikian kegiatan pasca observasi dalam rangka kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan, karena memang wawancara kita ini adalah wawancara yang dilakukan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Terima kasih banyak. Ya. Mari kita tutup wawancara kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.